warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Oleh Makfira dengan NIM G701-21085 dari kelas A, jurusan Farmasi Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ibuprofen sirup. Silakan disimak ya teman-teman. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu ibuprofen sirup. Nah, ibuprofen sirup ini merupakan obat analgesik, antiinflamasi, dan antipiretik. Dan obat ini digunakan untuk meredakan nyeri ringan sampai sedang, antara lain nyeri pada penyakit gigi, nyeri pasca bedah, sakit kepala, gejala artritis, gejala osteoartritis, dan yang paling umum untuk menurunkan demam pada anak. Nah, dosis yang biasa diberikan yaitu 3-4 kali per hari dan diminum setelah makan. Nah, untuk efek samping yang harus diperhatikan dari ibuprofen ini yaitu seperti sakit kepala, mengantuk, pusing, kehilangan kesadaran, kejang, disentrasi, pingsan, mual, muntah, sakit perut. Dan pasien penderita gangguan ginjal harus memperhatikan penggunaan ibuprofen dan harus berkonsultasi pada dokter. Secara farmasetikanya, ibuprofen ini memiliki sifat fisik seperti serbuk hablur, berwarna putih hingga hampir putih dan berbau khas lemah. Dan sifat kelarutannya itu dia sangat mudah larut dalam metanol, aseton, dan kloroform, dan sukar larut pada etil asetat dan praktis tidak larut dalam air. Kinetik dari ibuprofen yang pertama itu kita harus mengetahui itu absorpsi. Absorpsi dari ibuprofen ini dia cepat diabsorpsi setelah konsumsi per oral dan bioavailabilitas obatnya adalah 80%. Konsentrasi puncak ibuprofen atau garam ibuprofen adalah sekitar 45 menit, sedangkan asam ibuprofen adalah sekitar 90 menit. Konsentrasi puncak ibuprofen dalam serum umumnya berlangsung sekitar 1-2 jam. Bioavailabilitas obat hampir tidak dipengaruhi oleh makanan, juga tidak terdapat interferensi absorpsi ibuprofen apabila diberikan bersamaan dengan antasida, baik yang menggunakan aluminium hidroksida maupun magnesium hidroksida. Kedua itu metabolisme ibuprofen. Ibuprofen ini cepat dimetabolisme dalam hati dan menghasilkan metabolit seperti asam propionat fenil hidroksimetilpropil dan asam propionik fenil karboksipropil. Dan yang ketiga yaitu distribusi. Ibuprofen ini distribusikan ke seluruh jaringan tubuh, terutama berkonsentrasi dalam cairan sinovial. Keberadaan obat ibuprofen dalam cairan sinovial ini adalah lebih lemah daripada dalam plasma. Obat ini terikat pada protein sekitar 90-99%, terutama dalam albumin. Dan yang keempat itu eliminasi dari ibuprofen. Eliminasi ibuprofen ini waktu paruh obatnya dalam serum adalah sekitar 1,8 hingga 2 jam. Ekskresi ibuprofen lengkap dalam 24 jam setelah dosis terakhir. Sekitar 45% sampai 79% dari dosis obat yang diabsorpsi per oral ditemukan dalam urin dalam bentuk metabolit, sedangkan bentuk ibuprofen bebas atau terkonjugasi masing-masing adalah sekitar 1% dan 14%. Farmakodinamik dari ibuprofen ini secara umum, kerja ibuprofen sebagai antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik adalah secara inhibisi pada jalur produksi prostanoid seperti prostaglandin E2 dan prostaglandin I2 yang bertanggung jawab dalam mencetuskan rasa nyeri, inflamasi, dan demam. Ibuprofen menghambat aktivitas enzim siklooksigenase 1 dan 2 sehingga terjadi reduksi pembentukan prekursor prostaglandin dan trombosan. Selanjutnya akan terjadi penurunan dari sintesis prostaglandin oleh enzim sintase prostaglandin. Dan secara spesifik, mekanisme kerja ibuprofen sebagai antiinflamasi adalah melalui modus aksi yang multiple, yaitu yang pertama, mencegah akumulasi dan adesi leukosit seperti neutrofil, polimorfonuklear, dan monosit makrofag pada jaringan yang mengalami inflamasi. Dan yang kedua, menghambat produksi dan aksi leukosit yang bersifat inflamogen seperti leukotrien B4, nirit oksida, dan interleukin. Dan yang ketiga, reduksi jalur aferen dan eferen mediasi rasa nyeri. Nah, mekanisme ibuprofen secara antipiretik terdiri dari dua aksi, yaitu mengendalikan produksi LDI1 dan komponen peptida lainnya dari pirogen endogen dan menghibisi
Secara langsung produksi pirogen endogen atau interleukin 1 PGE2 yang diinduksi oleh hipotalamus. Pengendalian rasa nyeri oleh ibuprofen melibatkan beberapa mekanisme yang berbeda namun berhubungan satu sama lainnya. Kerja ibuprofen menginhibisi produksi prostaglandin dan nirit oksida yang berperan sebagai impuls aferen rasa nyeri di perifer dan transmisi spinotalamik. Di samping itu, ibuprofen dapat menstimulasi produksi zat analgesik anandamide secara endogen yang bersifat dan cara menginhibisi enzim yang menghidrolisis zat tersebut menjadi arachidonic acid. Ibuprofen tersedia dalam bentuk tablet dengan potensis 20 hingga 800 mg. Dosis biasanya adalah sekitar 400 hingga 400 mg 3 kali sehari. Hampir tidak larut dalam air yang memiliki pKa 5,3. Ini diserap baik secara oral. Konsentrasi serum puncak dicapai dalam 1 hingga 2 jam setelah pemberian oral. Dengan cepat mengalami biotransformasi dengan waktu serum 1,8 hingga 2 jam. Obat ini dieliminasi sepenuhnya dalam 24 jam setelah dosis terakhir dan eliminasi melalui metabolisme. Obat ini lebih dari 99% terikat pada protein di metabolisme secara ekstensif di hati dan sedikit yang diekspresikan dalam keadaan tidak berubah. Meskipun sangat terikat pada protein plasma 90-99%, interaksi perpindahan tidak signifikan secara klinik. Oleh karena itu, dosis antikoagulan oral dan hipoglikemik oral tidak perlu diubah. Lebih dari 90% dosis yang dikonsumsi diekspresikan melalui urin, melalui metabolit atau konjugatnya. Metabolit utamanya adalah senyawa terhidroksilasi dan karboksilasi. Usia tua tidak berpengaruh signifikan terhadap eliminasi ibuprofen. Gangguan ginjal juga tidak berpengaruh terhadap kinetika obat. Eliminasi yang tepat terjadi akibat metabolisme. Pemberian tablet ibuprofen baik dalam kondisi puasa atau segera sebelum makan menghasilkan profil konsentrasi serum waktu yang serupa. Bila diberikan segera setelah makan, terjadi penurunan kecepatan penyerapan, namun tidak ada penurunan yang berarti dalam tingkat penyerapannya. Ibuprofen dosis rendah yang sama efektifnya dengan aspirin dan parastamol untuk indikasi yang biasanya diobati dengan obat bebas. Ini banyak digunakan sebagai analgesik, antiinflamasi, dan antipiretik. Ibuprofen Recamic dan enantiomer S+ terutama digunakan dalam pengobatan nyeri ringan hingga sedang yang berhubungan dengan dysmenorrhea, sakit kepala, migrain, nyeri gigi pasca operasi, penata laksanaan spondilitis, osteoartritis, artritis reumatoid, dan gangguan jaringan lunak. Sejumlah tindakan NSAID lainnya juga dapat dikaitkan dengan penghambatan prostaglandin atau sintesis tromboksan, termasuk perubahan fungsi trombosit PGI2 dan tromboksan, perpanjangan kehamilan dan persalinan, kerusakan mukosa gastrointestinal, keseimbangan cairan dan elektrolit, penutupan dini, ductus arteriosus, dan asma bronkial. Tanpa resep bermanfaat untuk mengatasi nyeri dan nyeri ringan, menurunkan demam, dan meredakan gejala dysmenorrhea. Dysmenorrhea merupakan keluhan menstruasi yang paling umum. Ibuprofen lebih unggul dibandingkan placebo dalam meredakan nyeri dan menekan PGF2 alfa cairan menstruasi. Inhibitor siklooksidinase mengurangi jumlah pelepasan prostanoid menstruasi yang bersamaan dengan penurunan hiperkontraktilitis uterus. Sediaan ibuprofen yang dijual bebas terutama digunakan untuk indikasi akut seperti demam atau sakit kepala, terutama sakit kepala tipe tegang. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Silahkan komen dan like dan subscribe. Bye bye teman-teman.